Anwar Makarim, lahir 4 Juli 1984, adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Tahun 2002, ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan mengaih gelar MBA di Harvard Business School. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Co. Nadiem menjadi konsultan McKinsey selama 3 tahun. Terdapat nilai-nilai berakhlak dari sosok Nadiem Anwar Makarim sebagai berikut. Muda, milenial, serta kreatif dalam berinovasi membuat kami memilih beliau sebagai role model yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Berorientasi pelayanan, begitulah kita gambarkan sosok Nadiem Makarim. Beliau adalah sosok yang peka dan solutif. Beliau tahu dan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti merintis Gojek. Secara tidak langsung, Gojek membuka lapangan pekerjaan baru dan memberi ruang lebih bagi para ojek konvensional sehingga dapat fleksibel seperti sekarang ini. Integritas dari seorang Nadiem Makarim terlihat pada saat beliau diundang di acara Mata Najwa. Keputusannya yang rela melepas jabatan di Gojek untuk menjadi Menteri Pendidikan. Beliau adalah sosok yang kompeten dalam setiap menjalani bidangnya. Terbukti dari Pak Nadiem yang sebelumnya dikenal karena terobosannya dalam dunia perusahaan digital, kemudian bisa dilirik oleh Bapak Presiden Joko Widodo karena kemampuannya yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan bidang pendidikan dan juga dunia kerja khususnya di era destruksi saat ini, yakni kemampuan untuk berinovasi, berteknologi, dan berani out of the book. Pak Menteri selalu bersikap menghargai orang lain tanpa melihat latar belakang. Contohnya, ia pernah menginap di rumah salah satu guru penggerak di Yogyakarta dalam rangka memantau pertemuan tatap muka di sejumlah sekolah di Yogyakarta. Terima kasih Bu Nuri sudah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Beliau loyal terhadap pemerintah. Beliau rela meninggalkan sesuatu yang pasti demi dunia baru yang tentunya ia belum pernah jalani, meninggalkan perusahaannya yang ia rintis demi ikut serta mengabdi, memberi suara pada negeri dengan menduduki kursi seorang menteri. Diluncurkannya kurikulum Merdeka sebagai upaya pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kurikulum ini menekankan bagi para guru untuk mampu menggunakan berbagai macam perangkat teknologi sesuai dengan kebutuhan di dalam pembelajaran. Meski kurikulum ini dapat dikatakan sebagai kurikulum darurat dan masih banyak pengembangan untuk lebih optimal, tetapi kurikulum ini dianggap lebih fleksibel daripada pelaksanaan kurikulum 2013. Terjalinnya kerjasama dengan Monash University yang merupakan perguruan tinggi asing pertama yang membuka kampus di tanah air. Pak Menteri mendorong agar terjadi kolaborasi antara Monash University dengan kampus-kampus di tanah air untuk melakukan penelitian maupun proyek pembelajaran.